Banyak orang tahu bahwa berpikir jangka panjang itu penting, tapi tidak semua orang bisa melakukannya. Bukan karena mereka tidak cerdas, bukan karena mereka tidak mau berkembang. Masalah utamanya sederhana. Hidup menuntut hari ini. Tagihan datang setiap bulan. Makan harus hari ini. Anak sekolah butuh biaya sekarang. Usaha harus jalan agar dapur tetap ngebul. Di kondisi seperti ini, berpikir jangka panjang terasa seperti kemewahan. Padahal, justru di kondisi inilah pola pikir jangka panjang paling dibutuhkan. Banyak orang terjebak dalam satu siklus yang sama. Bekerja keras hari ini hanya untuk bertahan sampai besok. Besok bekerja lagi untuk bertahan sampai minggu depan. Begitu seterusnya. Tidak salah, itu manusiawi. Namun masalahnya, jika semua energi habis untuk hari ini, maka masa depan tidak pernah sempat disiapkan. Berpikir jangka panjang bukan berarti mengabaikan kebutuhan harian. Itu kesalahpahaman yang sering terjadi. Berpikir jangka panjang berarti mengambil keputusan hari ini dengan mempertimbangkan dampaknya besok, tahun depan, dan 5 tahun ke depan. Bukan memilih masa depan atau hari ini, tapi menyeimbangkan keduanya. Orang yang berpikir pendek biasanya bertanya, yang penting hari ini aman, besok urusan nanti. Orang yang berpikir jangka panjang bertanya, kalau keputusan ini saya ulang terus, hidup saya akan jadi seperti apa? Pertanyaannya terlihat sederhana, tapi dampaknya sangat besar. Contoh paling mudah adalah soal uang. Orang yang hanya fokus hari ini akan berpikir, yang penting cukup buat bulan ini. Orang yang berpikir jangka panjang akan berpikir, bagaimana caranya agar satu penghasilan bisa memberi dampak lebih panjang. Bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal cara mengelolanya. Berpikir jangka panjang dimulai dari kesadaran. Sadar bahwa tidak semua uang harus dihabiskan. Tidak semua waktu harus ditukar dengan uang. Tidak semua peluang harus langsung diambil. Kadang yang paling penting bukan bertindak cepat, tapi berpikir lebih dalam. Masalah terbesar di kebutuhan harian adalah tekanan. Tekanan membuat kita reaktif. Reaktif membuat kita emosional. Emosional membuat keputusan jadi pendek. Karena itu, langkah pertama berpikir jangka panjang adalah menenangkan diri. Bukan menenangkan keadaan, tapi menenangkan pikiran. Orang yang tenang bisa melihat pola. Orang yang panik hanya melihat masalah. Saat kita tenang, kita mulai bisa bertanya, masalah ini sifatnya sementara atau berulang? Apakah saya sedang menyelesaikan akar masalah atau hanya gejalanya? Pertanyaan ini sangat menentukan masa depan. Berpikir jangka panjang juga berarti berani menunda kesenangan. Tidak semua yang bisa dibeli harus dibeli. Tidak semua yang terlihat untung harus diambil. Tidak semua ajakan harus diikuti. Menunda bukan berarti menolak hidup. Menunda berarti memberi ruang untuk hidup yang lebih baik. Dalam bisnis, ini sangat terasa. Banyak usaha jalan cepat, tapi berhenti lebih cepat. Karena semua keuntungan langsung dihabiskan. Tidak ada dana darurat. Tidak ada pengembangan, tidak ada sistem. Yang penting hari ini ramai, besok kita lihat nanti. Berpikir jangka panjang mengajarkan kita membangun fondasi. Fondasi tidak terlihat, tidak dipuji, tidak langsung menghasilkan. Tapi tanpa fondasi, bangunan setinggi apapun akan runtuh. Begitu juga hidup dan bisnis. Salah satu kunci berpikir jangka panjang adalah memiliki arah. Tanpa arah, semua keputusan terasa benar. Tanpa tujuan, semua jalan terlihat sama. Orang yang punya arah akan bertanya, apakah keputusan ini mendekatkan saya ke tujuan atau menjauhkan? Arah membuat kita lebih selektif, dan selektif membuat hidup lebih ringan. Berpikir jangka panjang juga membutuhkan disiplin kecil yang konsisten. Bukan perubahan besar yang dramatis, tapi kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Menyisihkan sedikit uang, menyisihkan sedikit waktu belajar, menyisihkan sedikit energi untuk membangun, bukan hanya bertahan. Kecil, tapi konsisten. Banyak orang menunggu kondisi ideal untuk mulai berpikir jauh. Padahal, kondisi ideal jarang datang. Justru di tengah keterbatasan, pola pikir kita diuji. Apakah kita akan terus berkata, nanti kalau sudah lapang? Atau mulai berkata, walaupun sempit saya tetap siapkan masa depan. Berpikir jangka panjang bukan berarti hidup jadi kaku. Bukan berarti tidak menikmati hari ini. Justru sebaliknya, orang yang berpikir jauh biasanya lebih tenang menikmati hari ini. Karena mereka tahu, hidupnya sedang dibangun, bukan hanya dijalani. Kita tidak bisa mengontrol semua keadaan, tapi kita bisa mengontrol cara berpikir. Dan cara berpikir akan menentukan keputusan. Keputusan menentukan kebiasaan.
Kebiasaan menentukan arah hidup. Semua perubahan besar selalu dimulai dari satu keputusan kecil. Hari ini, mungkin kita masih sibuk memenuhi kebutuhan harian. Itu tidak salah. Tapi pastikan, di tengah kesibukan itu, ada ruang kecil untuk masa depan. Karena masa depan tidak datang tiba-tiba. Ia dibangun pelan-pelan dari keputusan hari ini.